Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita. Baik, Pak Fahmi tadi sebelum berikan sempat diceritakan mulai kembali menginjak bumi. Lebih tepatnya itu di daerah Makartijaya di tahun 92. Ini kan 94 ya. 94, Baik. 94, 95. Nah, ini kan pasti di daerah-daerah terpencil seperti itu banyak suka dan dukanya. Nah, ini apa banyak dukanya, Pak? Mungkin bisa diceritakan di kita, Pak. Hidup ini tergantung kita melihat masalah itu dan perspektif seperti apa ya. Ya. Kalau kita melihat perspektif duka, mungkin duka ya. Tapi saya melihat enggak, ini perspektif hidup ini kan harus mensyukuri nikmat. Itu yang paling penting. Jadi kalau mau bicara memang begitu saya mendapat penempatan, saya menentukan penempatan itu kalau kasarnya masih diundi ya. Istri saya di satu tempat, saya di tempat lain. Yang memang kita berpisah. Baik. Ya, berpisah. Saya di puskesmas lain, saya di puskesmas lain. Yang hanya ketemu kalau kita ketemu di Palembang. Di Palembang. Memang karena jarak tempuh masih 3 jam, 4 jaman, kecuali air surut. Ya. Dengan naik speedboat tadi, Pak ya? Naik speedboat tadi, itu masih bisa pulang mingguan. Kecuali ada kasus khusus lah ya. Kasus khusus di daerah yang harus kita tetap di tempat. Misalnya ada wabah, kan juga bisa meninggalkan. Nah, itu yang pertama. Jadi setiap Senin ya pasti kita harus pisah. Harus pisah. Senin Fajar lah, jam 5 udah harus keluar karena mengejar Senin itu mesti masuk. Tapi kita Sabtu biasanya pulang. Jadi justru bukan duka. Jadi kalau ketemu seminggu sekali kan jadi lebih seperti pacaran lagi ya. Jadi bumbu-bumbu cintanya tumbuh lagi ya jadi gitu, Pak. harus dilihat perspektif itu. Ya, harus bersyukur. Bersyukur. Kemudian yang paling penting kita itu paling puas ya kalau ada satu kasus kedokteran ya, emergensi yang kemudian tidak mungkin ini kita kirim ke kota karena tengah malam nggak ada kendaraan, nggak ada speedboat yang jalan, tidak mudah juga untuk jalan. Tapi kita bisa ngatasi itu dengan resources yang sangat terbatas. Betul. Nah, itu kepuasan luar karena biasa. bisa. Ya, kepuasan batin yang luar biasa itu sebetulnya. Memang kalau di daerah itu nggak ada jam praktek sebetulnya. Betul. 24 jam kita mesti siap kapanpun digedor. On call, Pak ya? Nggak on call, digedor rumah kita. Digedor, jadi nggak ada on call dulu. Mana listrik nggak ada gimana on call. Jadi ya kadang-kadang kita misalnya ada perdarahan ibu-ibu karena harus kita kuretase misalnya. Kita nggak punya listrik kan. Jadi ya satu pegang senter, kita ya itulah bagaimana melihat sesuatu dengan senter di tengah malam kan. Dan nggak boleh salah ya, Pak ya? Itu bahaya sekali berarti ya? Ya, pilihannya dua, menyelamatkan nyawa atau kemudian kita terlantarkan tapi nyawa tidak terselamatkan. Yang paling pengalaman tentu pertama kali saya bedah minor tentunya, tidak sampai bedah mayor. Itu mungkin ya tekan tahun 95-an ya. Itu biasanya kita punya pisau bedah itu kan memang steril dalam mes. Betul. Itu biasa aja kalau di situ pakai silet tiger itu kan. Nah, ya bisa dicari di warung dengan harga Rp500. Iya, nggak sampai 500 waktu itu masih murah. Berarti zaman saya 500 gitu ya. Zaman Bapak mungkin Rp25. Jadi, ya. Tapi yang penting sterilitas kita jaga. Itu yang sebetulnya. Dan rasanya apa yang kita pelajari itu yang bermanfaat untuk masyarakat. Walaupun saya terus terang tidak lama di puskesmas. Jadi kepuasan tadi bisa memperbaiki ataupun menyehatkan kembali tidak lama karena saya memutuskan untuk kembali ke perguruan tinggi ya. Untuk kemudian cari beasiswa. Prinsip saya kalau sudah selesai sekolah, dibiaya orang tua, jangan lagi membebani orang tua. Cukup sampai menikah kan selesai, cari hidup sendiri. Selanjutnya tanggung jawab sendiri. Dan itu dilanjutkan dengan masuk ke spesialis berarti, Pak? Enggak, saya masuk ke bagian kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran, menjadi calon dosen di situ. Kemudian dengan negosiasi saya, kalau saya ditawari dosen, saya minta harus langsung sekolah. Nah, di situ saya langsung ambil S2, S3 ke UI waktu itu. Ya ada percepatan lah. Baik. Karena kalau lewat perguruan tinggi itu untuk bidding beasiswanya kan ada institusi formal. Walaupun untuk mendapatkan beasiswa memang tidak mudah ya. Kita harus berjuang, ya ada proposal yang kita masukkan. Tapi paling tidak institusi itu
yang memudahkan dibandingkan kalau person. Ya. Seperti itu kira-kira. Baik, Pak Fahmi, ini kan banyak sekali Pak Fahmi sudah memimpin organisasi baik di perkuliahan atau mungkin di OSIS dulu dan juga sampai pernah menjadi ketua ID hingga sekarang menjadi dirut BPJS. Sebenarnya kendalanya apa sih Pak? Ini nanya kendala melulu sih. Kalau nanya kesenangan kan kita harus ada kendalanya juga Pak, biar balance. Begini, kita itu harus melihat kendala atau threat itu menjadi opportunity. Ya. Itu selalu yang menjadi pegangan ya. Karena kalau kita terpuruk oleh kendala, problems, kita itu pasti akan muncul problems baru. Ya. Lebih baik kita melihat opportunity-nya seperti itu. Jadi misalnya menjadi ketua ID, ya, ketua ID. Itu memang tidak mudah ya. Apalagi waktu saya ketua ID itu umur saya 33 tahun. Ya. Baik, terbilang masih sangat muda Pak. Sangat muda. Sejarah ketua ID itu ya umur 60. Guru besar, profesor. Kalau istilah kami dulu kan sudah agak bongkok-bongkok dikit ya. Baik. Nah, tapi kemudian ini pengaruh era reformasi sebetulnya. Akhirnya trennya berubah Pak ya. 98, kemudian saya terpilih itu tahun 2003. Baik. Memang sempatnya aktif dulu sebagai wakil sekjen, 97 tahun 2000, kemudian 2003 sekjen, 2003 terpilih. Nah disitulah yang kemudian bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak sama ya. Artinya masih banyak senior kita, guru-guru besar kita yang harus kita dapat berkomunikasi dengan baik ya. Kemudian dapat memahami, karena begini kadang-kadang anak muda ini kan tidak merasa bahwa melakukan sesuatu yang tidak pas. Betul. Jiwa mudanya masih keluar Pak ya. Nah itu yang terus belajar banyak. Jadi kalau ditanya memang ada sih kendala, pasti ada. Apalagi saya orang daerah ya dari Palembang, tidak pernah sejarahnya ketua ID itu bukan orang Jakarta. Kemudian masih merantau jadi anak kos. Betul. Tapi karena keyakinan pengabdian ini penting ya, saya nggak terlalu memandang posisi saya waktu itu mau anak kos mau apa, yang penting ada idealisme yang ingin diperjuangkan. Baik. Bersama waktu itu. Di 2003 menjadi ketua ID hingga akhirnya dipercaya menjadi dirut BPJS. 2000 kita ID itu kan dipilih 2003, magang dulu 3 tahun namanya ketua terpilih, 2006 dilantik, mengabdi 2006 sampai 2009. Alhamdulillah di kancah internasional saya terpilih sebagai ketua ID-nya Asia Oseania. Oh, baik. Itu tahun 2011 2012 kalau nggak salah ya. ID tingkat Asia Oseania. Jadi ya alhamdulillah nggak banyak orang Indonesia bisa menempati posisi itu dan aktif di World Medical Association ya tingkat. Dan pemirsa, ini sangat menarik dan kita akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.